Hai, saya Dimas Angga dari Teknik Perkapalan Universitas Indonesia. Dalam kesempatan ini kita akan mendiskusikan tentang biaya dan emisi yang timbul dari pelayaran. Kalau kita menonton adegan teleportasi di film fiksi ilmiah, suatu benda atau bahkan manusia dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain dengan instan. Ironinya, teknologi di era sekarang belum sampai ke sana. Jadi, untuk memindahkan penumpang, apalagi barang-barang agar dapat tersedia di sekitar kita, harus dipindahkan dengan suatu moda. Dari berbagai moda yang ada, memerlukan ketersediaan infrastruktur yang berbeda-beda. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin memindahkan barang dalam jumlah yang sangat besar? Bagaimana kalau kita ingin memindahkan barang tersebut ke kota yang lain atau bagian dunia yang lain? Dari zaman dahulu, pemindahan barang dalam jumlah sangat besar seperti ekspedisi Viking, Tiongkok, dan Belanda untuk kebutuhan konsumsi maupun produksi hanya dimungkinkan oleh moda transportasi laut melalui pelayaran. Hingga sekarang, seiring dengan revolusi industri, penggerak kapal juga berubah bentuk dari layar menjadi motor uap dan motor diesel, sehingga kapal dapat menjangkau rute pelayaran yang lebih jauh dengan waktu yang lebih singkat. Kapal dengan rute internasional atau biasa disebut kapal ocean going dapat memiliki panjang sekurangnya 100 meter hingga 400 meter untuk kapal pengangkut kontainer terbesar saat ini. Mari kita bandingkan dengan tinggi Monumen Nasional atau Monas yang setinggi 132 meter. Selanjutnya, untuk membawa muatan dari satu tempat ke tempat lain, kapal tersebut memerlukan motor penggerak, generator listrik, dan akomodasi untuk hidup kru kapal. Kalau kapal dengan panjang 100 meter memiliki motor penggerak sekurangnya 2000 kW, lalu kita bandingkan dengan daya listrik rumah tangga yang tipikal di Indonesia, yaitu 2000 watt atau 2 kW, berarti motor penggerak satu kapal dapat menyuplai daya listrik hingga 1000 rumah. Lalu bisa kita analogikan kapal seperti hotel atau bahkan pulau yang bergerak, yang dirancang untuk dapat bertahan hidup selama pelayaran. Akhirnya, harga suatu barang harus diturunkan dari biaya yang dikeluarkan untuk memindahkan barang tersebut. Secara garis besar, komponen biaya kapal dapat dibagi menjadi aspek teknis dan non-teknis, di mana biaya bahan bakar menyumbang porsi terbesar pada biaya keseluruhan. Kembali lagi, konsumsi bahan bakar terbesar di atas kapal terletak pada motor penggeraknya. Pada jenis penggerak konvensional, motor penggerak menggunakan bahan bakar diesel, bisa HFO, MDO, atau MGO. Untuk saat ini, mari kita asumsikan konsumsi bahan bakarnya berupa HFO. Singkatnya, untuk mengetahui biaya suatu pelayaran, kita dapat mengukur volume bahan bakar setelah pengisian bahan bakar terakhir atau bunkering terakhir. Lalu setelah kapal berlayar sejauh jarak tertentu, kita dapat mengukur kembali sisa bahan bakarnya atau ROB-nya. Selisih bahan bakar dibagi dengan jumlah muatan dan jarak pelayaran, maka kita dapat mengetahui konsumsi bahan bakar per ton mil laut. Selanjutnya, dari data biaya dan uji lab yang tersedia, kita dapat mengonversi konsumsi bahan bakar tersebut menjadi biaya atau emisi per ton mil laut. Nah, secara teknis, perhitungan komponen biaya dan emisi tadi berkorelasi erat dengan daya aktual motor penggerak, yang mana menjadi tonggak utama dari operasi kapal. Maka operasi kapal yang lambat akan cenderung memberikan konsumsi bahan bakar yang lebih sedikit. Namun hal ini bertolak belakang dengan urgensi durasi pelayaran, di mana kapal diminta tiba pada waktu tertentu karena muatannya diperlukan segera. Sehingga salah satu aspek utama dalam optimasi pelayaran berfokus pada tarik ulur atau kompromi dari kecepatan operasi kapal dan durasi pelayarannya. Jadi, mulai sekarang kita sudah tahu dan bisa lebih mengapresiasi barang-barang di sekitar kita, karena untuk barang-barang tersebut tersedia atau minimal komponen dari barang tersebut tersedia di sekitar kita, memiliki moda transportasi, infrastruktur, dan perhitungan biaya dan emisi di baliknya. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya dan sampai bertemu di kesempatan selanjutnya.